Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai basis daripada ketakwaan, yaitu ayat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dalam surah Al-Baqarah. Kita sudah membahasnya 4 kali berkenaan dengan kata-kata yang harus kita pahami. Kalau kita paham kata-kata, kemudian paham praktiknya, paham ujungnya, ya, maka insya Allah akan kita bersemangat, gitu ya. Misalnya sholat, bersemangat kita bahwa kita akan mudah-mudahan mencapai sholat khusyuk. Tapi bukan dikerjakan saja, ilmunya ditambah terus. Begitu juga ya berkenaan dengan infak, supaya infak menjiwai kita, ya, membangun jiwa kita dalam perjuangan, sehingga infak kita, walaupun keadaan kita bagaimanapun, kita tetap melakukan infak, karena yakin bahwa infak itu bukan saja bersifat materi dan sebagainya, dengan tujuan akhir. Mudah-mudahan kita menyadari bahwa infak itu adalah suatu perjuangan, ya, suatu jalan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui yang sifatnya materi dan non materi, ya. Kemudian Al-Qur'an Karim, kita tahu bahwa insyaallah Allah mewariskan Al-Quran kita kepada kita, sehingga kita bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, menekuni Al-Quran. InsyaAllah pada akhirnya Tuhan akan mewariskan kepada kita Al-Quran, ya. Summa awrasnal kitab alladhi, kemudian kami wariskan Al-Quran itu yang ibadina mustafaina, terpilih, ya, orang-orang yang terpilih di antara hamba kami, ya. Mari kita dalami lagi mengenai infak, ya. Infak itu merupakan kata yang menyeluruh daripada segala sesuatu yang kita keluarkan, menyeluruh, ya. Ada yang bersifat wajib, ada yang sunat, ada yang bernama sedekah, ya. Itu seluruhnya di dalam kategori infak. Maka pada ayat-ayat selanjutnya akan kita temukan kata-kata yang lebih detail, ya. Misalnya zakat, pada ayat-ayat selanjutnya, karena menjelaskan bahwa itu berkenaan dengan zakat, ya, zakat itu wajib, tapi wajibnya menurut waktu, menurut ukuran, gitu ya. Jadi segala yang berada di dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5 itu merupakan dasar dari kepada kelanjutan selanjutnya, gitu. Mari kita dalami mengenai infak, ya. Infak itu terbagi dua dalam konsepsi, ya. Pertama, di dalam surah Al-Baqarah 2:19, infak itu adalah, ya, ma anfaqtum, apa-apa yang kamu keluarkan dari yang baik-baik, untuk kedua orang tuamu, kerabat, ya, dekatmu, orang miskin, anak yatim, dan orang-orang dalam perjalanan dan seterusnya, ya, itu jelas. Kemudian infak di dalam surah Al-Baqarah 219, saya kira terbalik tadi, ya, itu 219, kemudian 215
215 kemudian 219 ada adalah madza yunfikun, apa yang dikeluarkan dalam infak. Katakan Nabi Muhammad, kul afwa, segala kemudahan, segala yang ringan. Jadi kita melakukan suatu kegiatan infak adalah berkenaan dengan ibadah, ya. Misalnya menyantuni orang miskin, ya. Artinya kalau menyantuni orang miskin itu bukan hanya sekadar materi, ya. Bagaimana kita membina orang-orang miskin itu yang katakanlah tidak punya penghasilan tetap, kita dorong mereka untuk bekerja, kita modali, ya, kita berikan petunjuk. Itulah infak dalam arti yang sesungguhnya dan memerlukan dua unsur ini, ya, unsur yang sifatnya materi dan non materi. Tapi infak berdasarkan ayat 219 itu belum bisa dipahami benar, ya, sejalan dengan kemajuan peradaban kita sebagai umat Islam, ya. Nah, bagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita dalam surah Al-Anfal ayat 36, innal ladzina kafaru yunfiku bi amwal. Orang kafir pun memberikan infak hartanya. Bagaimana Allah sampai mengatakan orang kafir itu berinfak juga, menunjukkan bahwa infak itu dipakai oleh golongan pihak-pihak yang berlawanan dengan kaum muslimin. Dia berinfak untuk melancarkan gerakan liberalisasi, ya. Dia berinfak untuk membiayai LGBT. Dia berinfak untuk membiayai pemikiran-pemikiran dan sebagainya mengenai ateis. Jadi infak yang dilakukan itu berlawanan dengan infak kita lakukan. Nah, sudah saatnya memikirkan bahwa infak itu kita gunakan juga untuk melawan apa-apa yang mereka lakukan terhadap umat Islam. Kita belum sampai ke sana. Sehingga umat Islam itu selalu terpojok, selalu diteliti oleh mereka bagaimana menghancurkan umat Islam. Ya, itu. Jadi infak juga harus berkembang dan tumbuh untuk melawan gerakan-gerakan yang memusuhi Islam, ya. Jadi bagaimana infak itu berhasil bisa melindungi dari gangguan-gangguan, bagaimana infak itu bisa membantu yang lemah, bagaimana infak itu bisa mengembangkan kaum muslimin yang lemah. Nah, sekarang infak yang kita lakukan, koreksi dalam infak yang kita lakukan. Saya sudah tulis mengenai infak itu dalam satu tulisan, infak membangun jiwa. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, contoh, ya, kalau tidak diberikan permintaan, tidak ada pengumuman mengenai keperluan infak, kita kadang-kadang tidak berinfak, gitu kan? Kalau ada permintaan baru kita berinfak. Sebenarnya infak itu harus jadi pikiran kita. Kita harus punya di dalam hati kita, harus punya rencana kita. Infak itu untuk siapa? Nah, gitu kan? Nah, disitulah nilai-nilai ibadah semakin bermutu. Untuk siapa? Misalnya, gitu kan? Kita sudah punya planning. Ada infak yang kita berikan terbuka, ada infak yang diberikan kepada keadaan yang tertutup. Itu diberikan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah mengenai infak itu bisa terbuka, bisa tertutup.
sebenarnya untuk melatih jiwa kita apa arti makna infak yang tertutup dan makna infak terbuka. Sehingga kita sadar bahwa itu merupakan pelajaran jiwa kita. Kemudian infak yang berkenaan dengan yang diberikan dalam keadaan sempit atau lapang. Semua yang saya ceritakan ini ada ayat-ayatnya. Jadi kalau kita dalam tulisan saya itu ada ayat-ayatnya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu supaya ayat berapa ini dilihat ayat Al-Qur'annya, dibaca ayat Al-Qur'an sehingga meresap di dalam hati. Tapi untuk kajian kita ini tidak menyebut ayat, tapi semua yang saya sampaikan adalah ada ayat-ayatnya. Ya, jadi kita punya jiwa, ya, sehingga kita berinfak keadaan sempit atau lapang. Biar keadaan sempit ya tidak mampu banyak, karena keadaan sempit ya sedikit saja, ya. Misalnya gitu. Dalam keadaan lapang kita berikan yang sebesar-besarnya. Itu infak berkaitan emosi kita, ya, di dalam surah Al-Imran 134. Nah, sekarang infak yang berkaitan dengan rasionalitas pikiran kita, ya, infak yang berkenaan dengan pikiran kita, memberikan infak supaya tidak kikir, tidak juga boros. Artinya infak yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan. Kita sudah mampu memahami infak sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ya, ibarat orang yang sudah punya duit, ya, orang mengajukan infak untuk apa kegiatan sesuatu, kita baca proposalnya, ini terlalu banyak, ini cukup katakanlah 10 juta, gitu kan? Kita lihat lagi. Ada satu proposal infak yang menggambarkan keperluan dana, maka kita bilang, wah ini nggak cukup, ini harusnya 15 juta. Nah, demikianlah infak yang kedua, tingkat kedua itu orang yang sudah memberikan infak rasional. Ya. Dalam surah Al-Furqan ayat 66 atau 67, ya, sekitar itu saja. Pada posisi di halaman sebelah kanan ayat terakhir, ya. Kemudian berkembang lagi infak itu, kita menyadari infak itu misalnya kita punya kemampuan memanage, mengolah dana infak sehingga dana infak itu bermanfaat, ya, dengan manajemen yang baik. Itu dalam surah Al-Hadid ayat 7 atau 8, ya, sekitar itulah. Infak di mana kita menguasai harta itu, dan harta kekayaan yang kita peroleh kita lakukan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian infak yang lebih lanjut adalah infak yang pengorbanan yang besar, adalah infak yang disebut dengan qardun hasanah. Ibarat kita nih, ya, sudah tua, ya, anak-anak sudah baik, sudah cukup mereka hidup mereka. Kita rumah ada dua rumah ini. Kita sudah tua ini, mau mati aja, ya, sudah akan meninggalkan dunia, meninggalkan harta untuk anak-anak yang mereka sudah sebetulnya harta waris itu adalah tujuannya agar anak-anak kita itu tidak lemah, ya, tidak lemah karena ekonomi, gitu. Itu tujuan daripada waris. Kalau kita sudah melihat anak-anak kita sudah cukup, sudah mapan, ya sudah, rumah yang 2 tadi kita jual 1, ya, 1 itu untuk kita infakkan. Itu namanya qardun hasanah yang pahalanya luar biasa. Kemudian infak yang selanjutnya adalah sikap kita tidak mikir-mikir apakah uang untuk kita, apakah harta untuk kita, mana yang untuk kita dan mana untuk masyarakat. Nah, itu sudah infak yang
melebur jiwa kita dalam infak itu, ya. Sehingga apapun dibutuhkan masyarakat sepanjang itu ada diberikan. Itu infak yang paling tinggi, ya. Kemudian infak di dalam mengcounter kegiatan-kegiatan daripada musuh-musuh Islam. Nah, itulah kira-kira infak. Jadi infak itu dibagi yang wajib, yang sunat, ya. Yang wajib itu kita memberikan nafkah untuk keluarga, gitu, ya. Wajib itu mengeluarkan zakat. Ya. Yang sunat itu misalnya, salah satu lagi adalah membayar hutang, ya, membayar hutang. Infak juga termasuk membayar hutang, itu wajib. Jadi didahulukan. Kemudian infak kita berkenaan dengan janji kita, ya, bahwa kalau aku misalnya ini mau kalau berhasil kita apa yang disebut dengan janji kita itu infak. Ada sunat, ya, sunat segala macam yang diberikan yang terserah kita, kemauan kita dan kemampuan kita. Jadi jangan infak itu berinfak kepada keluarga itu penting karena itu kewajiban kita, ya. Dan berikan juga infak dilakukan juga oleh istri kita. Kalau kita suami, ya, infak yang kita biarkan dia berinfak, katakanlah memberi fakir miskin, dan biarkan dia, ya, dia lakukan itu sesuai dengan kemauan dan kemampuan. Sebaiknya kalau kita berkeluarga, sebaiknya diberitahu suami atau istri gitu, apa-apa yang kita rencanakan di dalam kita menginfakkan harta kita. Itulah kira-kira gambaran